Huh? 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 Halo semua, jadi di video ini saya akan membuat jurnal umum dan buku besar otomatis di aplikasi Excel. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah menyiapkan 3 sheet, yaitu nama akun, jurnal umum, dan buku besar. Nah, kita langsung saja mulai ke yang pertama, yaitu pada sheet nama akun. Di sini kita blok dulu mulai dari kode akun sampai saldo normal. Setelah datanya diblok, kita arahkan kursor ke bagian name box yang ada di sebelah kiri atas. Lalu kita beri nama akun. Selanjutnya kita tekan enter. Fungsi dari name box ini adalah untuk memberi nama pada range atau kumpulan data yang sudah kita blok. Jadi kalau kita membuat rumus, kita tidak perlu lagi blok tabelnya dari awal. Cukup kita ketik saja nama range-nya, yaitu nama akun. Ini juga membuat kita ketika memasukkan rumus itu menjadi lebih cepat dan mengurangi kemungkinan salah dalam pengambilan data. Setelah itu, kita lanjut ke bagian jurnal umum. Di sini saya sudah terdapat beberapa transaksi yang sudah diisi dan juga sudah terdapat jumlahnya. Sebelum kita masuk ke buku besar, ada bagian yang harus kita blok terlebih dahulu di sheet jurnal umum ini, yaitu pada kolom kode akun bagian debit, dan kita beri nama kode debit di name box. Fungsinya supaya nanti saat kita membuat buku besar, Excel bisa membaca transaksi mana saja yang masuk ke sisi debit berdasarkan kode akun. Begitu juga untuk kolom kode bagian kredit. Dan kita beri nama co-kredit di name box-nya. Fungsinya adalah untuk membaca transaksi masuk ke sisi kredit. Kemudian kita blok pada bagian jumlah. Lalu kita beri nama jumlah. Jadi nanti kalau kita menggunakan rumus seperti SUMIF, Excel bisa langsung menjumlahkan nominal transaksi berdasarkan kode akun yang kita cari. Jadi intinya kode debit, kredit, dan jumlah ini dibuat supaya rumus di buku besar bisa bekerja otomatis. Kita tidak perlu lagi memilih range secara manual satu persatu. Oke, langsung saja kita masuk ke sheet buku besar. Di sini sudah ada format buku besar, ada bagian nomor akun, saldo normal, nama akun, saldo awal, mutasi debit, mutasi kredit, saldo akhir, dan tabel rincian transaksi. Pertama, kita isi nomor akun terlebih dahulu. Di sini saya isi dengan kode 101. Setelah kode akun dimasukkan, kita masuk ke bagian nama akun. Kita membuatnya menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP C3 titik koma nama akun titik koma 2 titik koma 0. Rumus ini akan membaca kode di sel 3, mencari daftar nama akun, lalu mengambil nama akun pada kolom kedua, sehingga muncul tulisan kas. Di sini angka 0 berarti data yang dicari harus sama persis dengan kode akun yang dimasukkan. Untuk bagian saldo normal, juga menggunakan rumus VLOOKUP. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP C3 titik koma nama akun titik koma 6 titik koma 0. Rumus ini akan membaca kode di sel C3, mencari daftar nama akun, lalu mengambil saldo normal pada kolom ke-6, sehingga muncul tulisan debit. Angka 0 ini berarti data yang dicari harus sama persis dengan kode akun yang dimasukkan. Selanjutnya, untuk saldo awal, kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP C3 titik koma nama akun titik koma 5 titik koma 0. Rumus ini membaca kode di sel 3, mencari daftar nama akun, lalu mengambil saldo pada kolom kelima. Tetapi di sini kita tidak mempunyai saldo awal, maka kolom akan menghasilkan tanda strip. Kemudian kita hitung mutasi debit. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan SUMIF kode debit titik koma C3 titik koma jumlah
Rumus ini digunakan untuk menghitung total mutasi debit berdasarkan kode akun tertentu. Rumus ini akan membaca kode akun pada sel C3, kemudian mencari kode yang sama pada daftar kode debit. Setelah kode yang sama ditemukan, rumus akan menjumlahkan seluruh nominal pada range jumlah yang sesuai dengan kode tersebut. Hasilnya yang muncul adalah total mutasi debit untuk akun kas yaitu sebesar Rp13.500.000. Setelah mutasi debit selesai, kita lanjut ke mutasi kredit. Caranya hampir sama, hanya saja range yang digunakan adalah kokredit. Jadi, akan mencari transaksi yang kode kreditnya 101, lalu menjumlahkan nominalnya dari range jumlah. Maka nominalnya yang muncul ialah Rp6.550.000. Dengan cara ini, kita bisa tahu berapa total kas yang masuk di debit dan berapa total kas yang keluar di kredit. Setelah mutasi debit dan kredit dihitung, langkah berikutnya adalah menghitung saldo akhir menggunakan rumus sama dengan if C4 sama dengan debit titik koma H3 tambah H4 dikurang H5 titik koma if C4 sama dengan kredit titik koma H3 dikurang H4 ditambah H5 titik koma 0. Rumus ini digunakan untuk menentukan saldo akhir berdasarkan posisi normal akun. Jika akun berada di posisi debit, maka saldo akhir dihitung dari saldo awal ditambah mutasi debit dan dikurangi mutasi kredit. Jika akun berada di posisi kredit, maka saldo akhir dihitung dari saldo awal dikurangi mutasi debit dan ditambah mutasi kredit. Dari perhitungan tersebut, saldo akhir pada akun kas diperoleh sebesar Rp6.750.000. Untuk bagian saldo awal, karena kita sudah terdapat pada bagian atas sebelumnya, maka kita langsung saja menyalinnya dengan rumus sama dengan H3. Di sini akan muncul nominal yang sama dengan bagian saldo awal di atas. Oke, setelah selesai di saldo awal ini, kita masuk ke bagian tabel rincian di bawah. Di sini terdapat tanggal, bukti, uraian, H, debit, kredit, dan saldo. Untuk data tanggal, bukti, dan uraian kita ambil dari jurnal umum. Caranya adalah sama dengan kita pindah ke sheet jurnal umum, kemudian kita pilih pada bagian tanggal dan kita tekan enter. Nanti akan muncul tanggal yang sesuai dengan jurnal umum. Setelah rumusnya berhasil dimunculkan, rumus tersebut tidak perlu kita ketik ulang satu persatu pada baris berikutnya. Kita cukup menarik rumusnya ke bawah menggunakan fill handle, yaitu tanda kecil di pojok kanan bawah sel. Dengan cara ini, Excel akan menyalin rumus ke baris-baris selanjutnya secara otomatis dan menyesuaikan referensi sel sesuai dengan nomor barisnya. Nah, begitu juga untuk bagian bukti dan uraian. Lanjut untuk bagian H, berfungsi untuk menampilkan nominal transaksi. Rumus ini menjumlahkan kolom debit dan kredit pada baris yang sama. Hasilnya berupa angka transaksi awal. Dan jangan lupa juga untuk kita menarik ke bawah agar tidak perlu kita mengetiknya ulang. Kemudian untuk bagian debit, kita menggunakan rumus sama dengan if $C$3 sama dengan jurnal umum I7 titik koma jurnal umum M7 titik koma 0. Rumus ini akan membaca kode akun pada sel C3, yaitu kode akun yang sedang dibuat di buku besar. Tanda dolar berfungsi untuk mengunci sel tersebut supaya tetap membaca kode akun yang sama, meskipun rumus ditarik ke bawah. Setelah itu, Excel akan mencocokkan kode tersebut dengan kode akun debit yang ada di sheet jurnal umum pada sel I7. Jika kode akunnya sama, maka nominal transaksi pada sel M7 akan dimunculkan. Angka 0 di sini berarti data yang dicari harus sama persis dengan kode akun yang dimasukkan. Begitu juga untuk bagian kredit. Kita menggunakan rumus sama dengan if $C$3 sama dengan jurnal umum Kat7 titik koma jurnal umum M7 titik koma 0. Rumus ini akan membaca kode akun pada sel C3
yaitu kode akun yang sedang dibuat di buku besar. Tanda dolar ini juga berfungsi untuk mengunci sel tersebut supaya sel tetap membaca kode akun yang sama meskipun rumus ditarik ke bawah. Setelah itu, Excel akan mencocokkan kode akun tersebut dengan kode akun kredit pada sel K7. Jika kode akunnya sama, maka nominal transaksi pada sel M7 akan dimunculkan. Nah, setelah nominal pada debit dan kredit muncul, kita masuk ke bagian saldo. Pada bagian saldo ini, kita menggunakan rumus sama dengan if $C$4 sama dengan debit titik koma H ditambah F9 dikurang G9 titik koma if $C$4 sama dengan kredit titik koma H8 dikurang F9 ditambah G9 titik koma 0. Rumus ini digunakan untuk menghitung saldo setelah transaksi terjadi. Rumus akan membaca posisi normal akun pada sel C4. Tanda dolar juga berfungsi untuk mengunci sel tersebut supaya tetap membaca posisi normal akun yang sama saat rumus ditarik ke bawah. Jika posisi normal akun adalah debit, maka saldo dihitung dari saldo sebelumnya pada H8 ditambah nominal debit pada F9 lalu dikurangi nominal kredit pada G9. Namun, jika posisi normal akun adalah kredit, maka saldo dihitung dari saldo sebelumnya, dikurangi debit, dan ditambah kredit. Angka 0 ialah data yang dicari harus sama persis dengan kode akun yang dimasukkan. Di sini terlihat hasil dari rumus yang telah kita masukkan ialah 10 juta rupiah. Lalu jangan lupa ya untuk menariknya ke bawah agar kita tidak perlu menulis ulang rumusnya. Di sini terlihat bahwa akun kas memiliki beberapa transaksi di sisi debit dan beberapa transaksi di sisi kredit. Dari data itu, saldo akhirnya bisa dihitung secara otomatis. Nah, setelah selesai, kita bisa mencoba melihat pada akun lain. Di sini kita mencoba terlebih dahulu dari akun 102, yaitu piutang usaha. Di sini, ketika kita mengubah nomor akunnya, maka otomatis transaksinya juga akan ikut menyesuaikan. Begitu juga pada nomor akun 103 yaitu perlengkapan, 104 peralatan, 201 utang usaha, 301 modal pemilik, 401 pendapatan jasa, 501 beban sewa, 502 beban gaji, dan 503 beban listrik. Di sini yang artinya ialah format buku besar sudah otomatis. Kita cukup mengganti nomor akun, maka data akun buku besar untuk akun tersebut akan langsung muncul. Penjelasan dari saya semoga dapat dipahami dan dapat membantu teman-teman dalam membuat buku besar di Excel. Terima kasih.